Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen dan penguji ujian kinerja ketiga dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Sukron Basuki Mahmud, SPDI. Saya guru SMP Negeri 1 Bisting, Kecamatan Bisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan B1 tahun 2023 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Senin 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan praktek mengajar kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dalam kehidupan. Berikut ujian kinerja yang akan saya laksanakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan pembelajaran dalam keadaan yang baik. Teman-teman sekalian, sebelum memulai kegiatan belajar seperti biasa, mari kita bersama-sama memulai belajar dengan berdoa. Silakan berdoa. Berdoa. Siap berdoa. Alhamdulillah, anak-anak kita sudah berdoa dan membaca Asmaul Husna. Mudah-mudahan kegiatan kita belajar pada pagi hari ini akan membawa berkah. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat semua ya, sudah hadir semua. Yang selanjutnya anak-anak, sebelum kita mulai belajar, silakan disiapkan alatnya terlebih dahulu, buku, pena, bukunya, kemudian berdiri. Berdiri semuanya berdiri. Waktunya kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Ya. Kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Makanya setiap hari sebelum mulai belajar menghadirkan sholat dan zikir. Ini bab ketiga. Kita akan belajar tentang sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, ini kita konsepnya anak-anak. Kita akan belajar makna sholat, juga makna zikir. Ada sholat perlakuan menghindari perilaku yang tercela. Jadi, ketika orang Islam itu sholatnya sudah baik, maka dia tidak akan berbuat buruk. Ya, karena Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika seseorang sholatnya sudah baik, maka ketika sholatnya sudah baik, maka tidak akan berbuat buruk, tidak akan mencuri, tidak akan berbohong, tidak akan ghibah.
Masih sering gibah. Sering Pak Sukron itu bla 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 bla. Pak Sukron itu ganteng itu gibah. Ya, jadi ketika sholatnya sudah baik, maka perbuatan kita itu akan baik. Karena Islam dibangun atas 5 rukun tadi. Yang paling penting diantaranya adalah sholat. Nabi Muhammad mengatakan awal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik maka semua amalnya itu baik. Kalau sholatnya buruk ya akan dihitung lagi yang lain. Jadi sebagai umat Islam hari ini kita akan belajar bagaimana sih apa sih makna sholat, apa itu sholat, bagaimana tata cara sholat yang baik kita akan belajar hari ini. Kemudian nanti selanjutnya kita akan juga belajar tentang hikmah sholat. Kalau sudah sholat, apa sih hasilnya? Juga akan mempelajari kita akan bagaimana sih melaksanakan sholat secara istiqomah. Biar pas sholat itu bagaimana. Nah, sebelum masuk ke sana, Bapak ada pantun. Tahu pantun? Apa pantun? PAPN, TUN, pantun. Ya, ya. Bismillah. Boleh kalian ulangi mendengar? Cari barang lama di gudang. Belikan kawan dengan kawan. Dan dengan hidup lebih terang. Sholat 5 waktu jangan terlewat. Lanjutannya, kesana itu mau pergi berkemah. Buat teh jangan pakai gula. Kalau yang banyak beribadah, hindari perbuatan. Ini maksud ini walaupun singkat tapi luar biasa. Apa? Sholat 5 waktu jangan dilewatkan. Kemudian kalau sudah sholat pasti kita akan terhindar dari perbuatan. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke sana ya, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan. Tadi mengenai kedua apa? Angkat nanti yang bisa ya. Angkat tangan Bapak akan tunjuk dari Bapak. Sekarang, apa yang dimaksud sholat itu? Apa sholat? Yang agama Pak. Yang agama oke, itu kan. Tadi ada lain sholat awal beribadah kepada Allah. Tadi sholat yang sholat Sebuah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. oke, program. Jadi sekarang, apa itu zikir? Iya apa? Memuji Allah. Memuji Allah. Zikir apa? Menghormati Allah. Menghormati Allah. Kenapa? Mengagungkan nama Allah. Tadi yang namanya sholat adalah ibadah yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sudah bisa sholat semua? Sudah. Siapa yang belum bisa? Siapa yang belum bisa? Ya, pasti sudah bisa ya. Dan sudah sampai SMP, sudah lebih dari 10 tahun maka wajib namanya sholat. Sholat itu wajib atau tidak? Kemudian zikir. Zikir itu bagaimana sih? Zikir bisa dengan lisan. Tahu lisan? Mulut. Allah, Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah itu zikir dengan lisan. Zikir itu bisa di mana saja. Zikir bisa kapan saja. Kalian sambil jalan lagi ke sekolah, subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh. Ya, tapi jangan duduk saja, lihat ke depan, mungkin nabrak. Sambil masak, subhanallah, 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 bosok. Ya Allah, bosok. Itu namanya zikir. Zikir itu berarti mengingat Allah. Ya, zikir berarti apa? Mengingat Allah. Kita wajib mengingat Allah di mana saja. Dalam sholat pun harus ingat Allah. Allahu Akbar. Tadi saya makan apa? Itu berarti gak ingat Allah, Pak. Allahu Akbar. Wah, nanti kayaknya makan sedang toppingnya apa ya? Udang goreng. Sholat tapi mikirin sebelah. Ada yang begitu? Ada. Saya ya. Sholat tapi mikirin makanan. Ada yang sholat mikirin, oh, habis ini saya mau ngabar sama teman-teman. Tahu nggak? Kalau bapak itu makan banyak main dong, nggak tahu, nggak kenyang, ya apa? Ya jadi kita mengingat Allah itu di mana saja, ya di rumah, di sekolah, di lapangan, di pasar harus mengingat Allah karena zikir itu penting. Ya.
Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu akan menenangkan hati. Kalau kalian gegana, oke anak-anak? Ya. Setelah ini silakan kalian saksikan tayangan video tentang bagaimana tata cara sholat yang benar, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kalian perhatikan, kemudian kalian simak bagaimana tata cara sholat yang benar, dan nanti setelah ini kalian akan diskusi kelompok mengenai pengertian dan tata cara sholat. Paham? Selamat menyaksikan video tentang tata cara sholat. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram hingga salam. Jika Anda hendak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Lanjutkan dengan membaca ta'awudz dengan pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambung dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan dan berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai Al-Fatihah, baik jadi imam, makmum, maupun sholat sendiri, dan keraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum. Warahmatullah. Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Baca istighfar dan lanjutkan berzikir. Semoga. Ya, ini tadi tentang tata cara sholat. Ini Bapak perjelas ya, karena tadi mungkin kalian Pak ada bedanya Pak. Pak, biasanya saya pakai doa kita itu yang Allahu Akbar walhamdulillahi katsira. Boleh nggak? Oh, boleh. Yang pakai Allahumma baik wa baina kama khataya, boleh. Ya. Yang benar mana? Benar semua. Yang salah mana? Yang enggak sholat. Itu yang salah ya. Semuanya benar. Pak, bacaan tahiyatnya kok beda? Biasanya pakai at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatillah. Boleh. Ya, jangan bingung. Boleh. Oke. Ini Bapak ulang sebentar. Bahwasanya tadi kita sholat harus berdiri dulu. Berdiri. Bagi yang mampu berdiri. Kalau nggak mampu berdiri gimana Pak? Boleh dengan tidur. Bukan tidur tapi ya tiduran. Posisinya boleh dengan duduk. Kalau nggak mampu berdiri mungkin misalkan kakinya sakit, bisa di kursi roda duduk. Allahu Akbar. Duduk nanti ya. Kalau nggak mampu berdiri. Berdiri itu wajib, tapi kalau mampu. Kalau nggak mampu berdiri ya nggak duduk nggak apa-apa. Boleh dengan duduk. Kalau nggak mampu duduk gimana Pak? Misalkan sedang sakit, boleh sambil tiduran, terlentang. Terlentang itu menghadap ke atas. Bagaimana rukuknya Pak? Pakai isyarat. Allahu Akbar. Oke? Ya. Kalau nggak bisa apa yang namanya misalkan sedang sakit, tidur terlentang nggak bisa, bisanya miring, ya sudah, sholatnya miring. Allahu Akbar. Sambil tiduran di kasur. Sambil tiduran nggak bisa, gerak nggak bisa, hanya bisa kedip matanya ya sambil kedip mata pakai isyarat. Allahu Akbar. Ya, berarti masih sadar. Kalau matanya masih berkedip, masih bisa bernapas, berarti masih sadar. Kalau nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa berbaring, nggak bisa terlentang, nggak bisa isyarat, maka bareng-bareng kita sholatkan. Berarti sudah meninggal.
Selama kita masih hidup, masih punya kepala, maka wajib yang namanya sholat. Baru kalau sudah meninggal dunia nggak wajib sholat. Makanya orang yang meninggal dunia itu disolatkan. Kenapa? Karena nggak bisa sholat. Makanya kita yang masih hidup, ayo sholat. Dan nggak sholat berarti sama seperti orang meninggal. Kalian yang ngomong ya, saya nggak ngomong. Jadi sholat itu penting. Jangan yang penting sholat. Apa? Sholat itu penting. Jangan yang penting sholat, jangan dibalik. Oke, tadi diawali dengan takbiratul ihram. Setelah itu membaca niat ya. Takbiratul ihram itu bacanya Allahu Akbar. Gimana kita coba praktek? 1, 2, 3. Allahu Akbar. Pak, saya pernah lihat Allahu Akbar di sini. Boleh nggak? Pak, Allahu Akbar mereka di samping saja. Boleh. Ya. Yang maha itu ada yang Allahu Akbar ada di sebelah sini. Ya, itu boleh. Ada yang di tengah-tengah, ada yang di atas. Ya, ada yang agak ke bawah. Ada yang di samping. Yang nggak boleh itu Allahu Akbar. Nggak boleh. Ya, nggak ada jalannya. Apa Allahu Akbar? Nggak ada. Ya, yang ada itu seperti Allahu Akbar. Ya, itu namanya apa? Takbiratul ihram. Apa bacaan takbiratul ihram tadi? Allahu Akbar. Takbiratul ihram apa namanya? Doa iftitah. Ya, baca doa iftitah tadi. Ada 2, ada yang Allahumma baini wa baina kama atau ya ada yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran ila akhirih. Setelah baca iftitah, baca Al-Fatihah. Tahu Al-Fatihah? Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dari ayat 1 basmalah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian ucapkan amin. Setelah Fatihah, baca surat pendek yang kalian hafal. Pak, saya hafalnya surat An-Naba, boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun, boleh. Pak, saya hafalnya surat Al-Baqarah, boleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Ayat 1, 2 Al-Baqarahnya, boleh. Pak, saya hafalnya surat An-Nas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Allahu Akbar. Boleh. Pak, saya hafalnya surat Yasin juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh. Baca salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Satu, Pak, kalau bacanya satu Al-Quran boleh enggak? Boleh. Ada yang mana? Boleh. Boleh. Enggak ada yang mana. Bacanya surat yang apa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas juga boleh. Ya, enggak harus surat yang panjang, yang pendeknya boleh. Kemudian setelah itu baru ruku. Ruku itu ya, rukunya apa ruku? Badannya membentuk sudut 90 derajat. Ya, enggak gini ya. Jadi kepalanya enggak diangkat gini. Enggak juga terlalu menunduk. Enggak juga gini. Tapi harus 90 derajat, lurus. Setelah ruku i'tidal. I'tidal itu artinya tegak lurus. Jadi setelah ruku ya harus berdiri tegak lurus. Berdirinya tegak lurus setelah ruku nih. Enggak gini. Allahu Akbar belum tegak, harus tegak dulu. Allahu Akbar. Minimal bacaan Rabbana walakal hamdu. Lanjutkan boleh Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ni'mati min syai'in ba'du. Kemudian sujud ada 7 anggota sujud yang harus. Setelah kalian mengamati video tentang tata cara sholat dan juga kalian mengamati bagaimana tata cara sholat di sini, setelah ini kalian akan diskusi secara berkelompok. Ya. Bapak nanti akan memberikan LKPD kepada kalian, lembar kerja kelompok seperti ini. Ya. Masing-masing kelompok silakan nanti berdiskusi, bermusyawarah mengerjakan LKPD ini, dikerjakan. Ya.
Kelompoknya seperti sudah dibagi kemarin oleh guru BK, kalian sudah dikelompokkan, ya. Yang kelompok visual, kelompok audio, dan juga kelompok kinestetik. Ya, kalian sudah dibagikan di kelas ini ada kelompok visual, kelompok audio, dan kelompok kinestetik. Jadi nanti kalian akan berembuk, ya, sesuai dengan kelompoknya. Silakan semua duduk berdasarkan kelompoknya. Ya. Silakan duduk kelompoknya. Ya, Pak. Ini kelompok pertama. Jadi harus sekarang kelompok itu. Kelompok apa tadi? Ya, kelompok audio. Namanya siapa itu? Kemudian dari pertanyaannya dari sini. Dari sini. Nanti setelah selesai, silakan untuk perwakilan presentasi. Jadi 3 orang untuk presentasi. Paham? Oke, ini untuk kelompok visual. Jadi kalian akan menguruskan bagaimana cara sholat, ya. Seperti sampaikan tadi, kalau misalnya nggak cukup nanti disambung, ya. Silakan kalian urutkan. Nama kelompoknya dituliskan di sini, ya. Nama kelompoknya di sini. Namanya dituliskan di sini. Kemudian yang diurutkan ini. Ya. Ini gambar-gambar ini diurutkan kemudian sesuai dengan pasangannya. Mulai dari tadi sholat takbiratul ihram sampai dengan salam. Takbiratul ihram itu bacaannya yang mana? Kalian tempelkan, ya. Ini sudah ada contoh gambarnya. Tempelkan sini, nanti bacaannya di sampingnya. Diurutkan, ya, paham? Ini lemnya, ya. Paham. Ya, ini mas kelompok visual 2 sama. Jadi nanti kalian mengurutkan bacaan dan gerakan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Salam diurutkan, ya. Diurutkan ini jangan paling atas, diurutkan gambar ini dan juga bacaannya. Contoh, ini di pose akhir bukan berapa, kalian dapatkan, kemudian cari bacaannya apa sih? Gitu. Oke, dicocokkan, ya. Nama kelompoknya ditulis di sini. Ini, nama kelompok ini nanti salah satu nulis semua nih. Ini lemnya, ya. Oke, paham? Ya. Ini jangan sampai salah. Diurutkan dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Kemudian nanti terakhir pilih 3 orang siap-siap untuk menyampaikan hasilnya. Ya. Oke, sudah? Ya, silakan dikerjakan. Ini tugas kerjanya KPD kelompok kinestetik. Tuliskan dulu nama kelompok kinestetik. Anggotanya ditulis siapa? Berapa? Ya, semuanya ditulis di sini. 1, 2, 3, 8 orang kan ditulis di sini. Kemudian ini alatnya dan sebagainya. Pertanyaannya dari situ. Ya, kalian baca nanti. Ya. Oke, paham? Ya, ditulis semua. Udah harus diurutkan nggak Pak? Boleh. Tulis semua.
Bacaan takbiratul ihram kalian bekerja Allah Akbar. Semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, setelah kita diskusi tadi, kalian sudah bermusyawarah masing-masing kelompok. Nah, masing-masing kelompok mulai kelompok audio, kelompok visual, kelompok kinestetik siapkan 3 perwakilan. 3 perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Bagaimana tata cara diskusinya? Apa presentasinya? Nanti perwakilannya maju, ya. Setelah maju nanti ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalian sampaikan saya dari kelompok visual, saya dari kelompok audio, saya dari kelompok kinestetik ingin menyampaikan hasil diskusi. Paham? Nah, sebelum kita diskusi, kita penyegaran dulu. Ayo berdiri semua. Dalam hitungan tidak semuanya sampai tepuk tangan biar fresh ya. 1, 2, 3. Katakan tasbih, katakan tasbih. Subhanallah. Katakan tasbih, katakan tasbih. Alhamdulillah. Katakan tasbih, katakan tasbih. La ilaha illallah. Katakan takbir, katakan takbir. Allahu Akbar. Katakan takbir, katakan takbir. Subhanallah. Katakan takbir, katakan takbir. Alhamdulillah. Katakan takbir, katakan takbir. La ilaha illallah. Katakan takbir, katakan takbir. Allahu Akbar. Kita semua hasil diskusi, hasil musyawarah dari kelompok 1, ya. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, silakan kelompok 1. Ya. Silakan berdiri. Sini, sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berikut adalah bacaan sholat 5 waktu beserta tata caranya. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang ketiga membaca doa iftitah, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima membaca surat pendek, yang keenam rukuk dengan membaca doa rukuk. Kita dengan umatnya berdiri dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. 8. Sujud pertama membaca Subhanallah, Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. 9. Duduk di antara 2 sujud. 10. Sujud kedua. 11. At-tahiyat awal. 12. Tahiyat akhir. 13. Membaca salam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin menyampaikan hasil presentasi dari kelompok tentang tata cara sholat 5 waktu. Pertama ada niat.
Sholat, contohnya sholat subuh. Lihat. Sorry, fardu subhi rakaataini mustaqbal berarti ada alillahi ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram dibacakan dengan Allahu Akbar. Sebelum itu tiga membaca doa kita. Niatnya Allahu Akbar kabira wa alhamdulillah subhanallah wa ini wajah wajahnya dari setelah samawati wa ini famuslimah wa inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamadillahi wa ta'ala la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu membaca Al-Fatihah dan selanjutnya membaca surat yang dihafal. Keenam hukum yang ketujuh iktidal, yang kedelapan sujud pertama, sembilan antara dua sujud, yang ke-10 sujud kedua, yang 11 bangkit berdiri untuk rakaat selanjutnya, yang ke-12 duduk tasyahud, dan 13 salam. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tata cara sholat lima waktu: 1. Niat sholat, 2. Takbiratul ihram, 3. Membaca iktidal, 4. Membaca Al-Fatihah, 5. Membaca surat yang dihafal, 6. Berdoa, 7. Iktidal, 8. Sujud, 9. Dan saja sujud, 10. Sujud 11. Rakaat selanjutnya, 12. Duduk tasyahud, 13 salam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperagakan sholat, memperagakan tata cara sholat. 1. Niat sholat fardu. Dua. Takbiratul ihram. 6. Rukuk. 8. Sujud. 9. Duduk di antara dua sujud. Tiga belas. Membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, tadi sudah kita simak penjelasan dari masing-masing kelompok. Dari kelompok Abil tadi menyampaikan urutan tata cara sholat dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Kemudian kelompok kedua tadi dan kelompok 3, ya, kelompok visual sudah menyusun tata cara sholat dengan gambar-gambarnya. Gerakan sholat itu seperti dicontohkan di gambar tadi. Iktidal itu tegak lurus, rukuk itu seperti itu, tata caranya dan juga bacaannya sudah dijelaskan oleh kelompok visual, kelompok 2 dan kelompok 3. Kemudian dari kelompok terakhir juga sudah mempraktekkan bagaimana sih tata cara sholat mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, ya.
Dari Allahu Akbar sampai dengan Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Jadi sampai sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang coba Bapak ingin menanya. Rukuk bunyinya apa? Kalau takbiratul ihram? Bacaan salam? Oke, selanjutnya dari awal tadi rangkaian kita pelajaran kali ini, apa yang kalian pelajari? Ya Mas, apa yang kalian pelajari? Sholat adalah ibadah yang lain. Apa? Sholat adalah ibadah yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ibadah yang lain. Ayo. Sholat fardu terdiri dari 5 waktu. Sholat fardu terdiri dari 5 waktu apa saja? Ada yang lain? Apa? Rukun sholat terdiri dari 13 mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, rukun sholat yang harus ada dalam gerakan sholat itu ada 13. Mulai dari takbiratul ihram dengan sampai dengan salam. Kalau sholat tidak ada Allahu Akbar, langsung tiba-tiba Alhamdulillahirabbil alamin, tidak sah. Atau Allahu Akbar langsung rukuk, enggak baca Al-Fatihah, tidak sah. Atau setelah baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, langsung sujud, enggak sah. Jadi harus 13 dari takbiratul ihram sampai salam itu berurutan. Enggak boleh takbiratul ihram kemudian salam Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh. Ya, harus sampai dengan akhir. Itu namanya tertib. Tertib itu mendahulukan yang dulu dan mendahulukan yang awal dan mengakhirkan yang akhir. Itu tertib. Oke. Jadi kesimpulannya hari ini bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Oke, selanjutnya. Menurut kalian bagaimana kegiatan belajar kita hari ini? Menarik atau tidak? Menarik. Oke, teman-teman, itu kita semua. Oke, seperti Bapak sampaikan di awal, hari ini tema kita menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Hari ini kita baru membahas sholat, ya. Jadi untuk minggu depan dipersiapkan kita akan membahas materi tentang zikir, ya, materi tentang zikir. Kemudian setelah ini nanti Bapak akan kirimkan tugas di grup WA kalian, tugas di grup WA. Nanti kalian dikerjakan di rumah ya. Tugasnya Bapak kirimkan di grup WA. Nanti kalian kerjakan di rumah. Minggu depan Bapak akan sampaikan hasil dari kerja kalian di rumah. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dengan kita. Pesan Bapak, jangan tinggalkan sholat. Apa pesannya? Jangan tinggalkan sholat. Ini dalam bersama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.